usah bikin jadi beban masalah hidup ini, saya pikir. Iya. Saya bilang, ada uang yang happy saya gitu kan. Dapat ngutang juga kan? Nah, iya, saya bilang gitu lah, nenek Sugi. Iya. Udah begitu ya. Dulu itu pada saat tidur kaget begitu ya. Sampai kaki saya itu Iya. terangkat. Iya. Habis itu tidak bisa tidur langsung. Tidak bisa sudah Iya. tidur sampai saya keluarkan Iya. itu saya sudah. Ya. Berarti harus nyorak dulu ya. Iya. Iya, jadi sudah seperti ada gangguan kejiwaan begitu dulu Iya, kan? mungkin itu. Iya. Jadi kayak semuanya kita teknisnya sederhana saja. Kita lancarkan aliran darah, ya insya Allah semuanya mulai lancar. Tapi harus didukung dengan lingkungan kita. Coba agak dalam ditarik. Ya, ini yang nonton sesi finishing ini kita terakhir sudah. Kita lihat perbedaannya sebelum dan setelah ditotok. Bagaimana sekarang? Iya, alhamdulillah. Ada nyaman? Tadi sebelumnya ada berdebarnya? Ada. pada- Sebelum ditotok itu Iya. berdebar ya. Sekarang ada debarannya? Enggak ada, relate rasanya sekarang. Pusing di kepala itu? Iya, Gimana? enggak ada sekarang. Coba ada kiri kanan sekarang. Iya. Tapi ada kaku-kaku di sini? Enggak ada. Tidak ada ya. Coba nunduk. Nah, kalau nunduk ada. Ada di mana dia? Nah, Di sini. Iya. Oh iya. Narik ke sini tidak ada? Ke Enggak bawah? ada. Enggak ada. Iya. Cuma nunduk aja ada pada Iya. kakunya. Ini fungsinya finishing ini jadi kita lenturkan yang belum lentur. Jadi insya Allah nanti jalannya agak jauh sih lagi nanti. Itu saja sebenarnya terapi ini juga jangan dibikin beban juga. Artinya pada saat misalnya ada agak tidak nyaman di rumah, sumpah lagi itu harus inisiatif sendirilah jalan-jalan Iya. atau apa, cari kesibukan. Anak-anak itu kan di depan Iya. kantor desa itu kalau sudah sore banyak, Iya. dia wifi di sana kan, Iya. saya ikut-ikutan. Nah itu dah gabung yang seperti Iya, itu. Jangan hanya di dalam kamar saja. Ikut, saya sudah sama anak-anak itu ketawa-tawa, makanya itu sudah. Tapi kemarin mungkin memang beban pikiran Iya, Mas. saya itu mungkin Iya. bikin saya kabur. Itu yang memicu juga. Iya, suatu rahasia lah. Iya. Ini. Kan bisa Itu yang saya dibuang. bilang. Iya. Itu yang saya bilang kalau tidak bisa diceritakan ya sudah pendam saja sendiri dilupakan gitu kan. Toh misalnya kita pikirkan tidak jadi solusi juga gitu kan. Terus saya mikir untuk apa yang lalu Iya. sudah berlalu, saya pikir Yang itu berlalu sudah sekarang. biarlah berlalu gitu kan. Iya, untuk apa? Saya Kita bilang. hidup untuk masa depan bukan untuk Nah, yang kemarin. Tidak bisa diputar juga waktu ini ya. iya sih. Saya bilang untuk apa yang itu saya pikir Ya, itu. saya yakin ada masalah gitu ya. Tapi apa namanya? Iya. Iya, kita tidak bisa juga gitu kan. Sarannya ya hanya Ya terlalu terbuka. ya Tidak boleh kan? tidak boleh itu yang urusan pribadi yang tidak boleh. Cuman jangan itu jadi beban yang terus apa namanya mempengaruhi nanti penyakit kambuh lagi gitu kan. Sekarang ini Iya. Mbak, kemarin saya duduk Iya. capek sekali saya tarik nafas. Berarti yang apa namanya yang pada saat tidur itu masih ada kaget-kagetannya? Alhamdulillah enggak begitu. Tidak ya begitu ya? sekarang, Dulu itu pada saat Dulu tidur itu, kaget begitu ya? Sampai kaki saya itu Iya. terangkat. Iya. Habis itu tidak bisa tidur langsung. Enggak bisa sudah Iya. tidur sampai saya keluarkan Iya. itu saya sudah. Ya. Berarti harus nyorak dulu ya? Iya. Iya, jadi sudah seperti ada gangguan kejiwaan begitu dulu Iya, kan? mungkin itu mungkin. Iya. Jadi kayak orang yang pikirannya tidak bisa dibendung begitu. Bendung, iya. Jadi harus nyorak begitu kan? Harus. Makanya terus orang bilang, coba kamu ke pantai nyorak, saya bilang, itu kan saya. Iya. Tapi sudah saya itu kan nggak Iya. bisa ya. Tapi setelah saya terapi ini, baru Iya. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan sebenarnya kita teknisnya sederhana saja. Kita lancarkan aliran darah, ya insya Allah Iya, kalau semuanya mulai lancar. Tapi harus didukung dengan lingkungan kita juga gitu kan. Masalah saya aja itu. sebenarnya sekarang ini, alhamdulillah saya bawa rileks aja. Iya, Ini. itu saja kuncinya Sudah, semuanya. sudah. Kalau capek istirahat, saya buang. Kalau Jauh lapar jalan, makan gitu ya. lapar makan. Nah, itu saja. Kalau bosan di rumah keluar. Iya, itu saja. Sudah. Tidak mau saya bikin jadi beban masalah hidup ini, saya pikir. Iya. Saya bilang,
ada uang yang happy segitu kan. Dapat ngutang juga kan. Iya, saya bilang gitu lah, nenek sugih. Iya. Mana-mana juga mau berutang. Mana-mana mau berutang kan. Iya, penolong nenek, wah lu mana-mana mau berutang segitu kan. Jadi kalau sudah begitu, insya Allah nyaman saja nanti. Kalaupun ada kamu-kamunya ya tidak seperti dulu. Itu kan sehari-hari begitu, setiap malam begitu gitu kan. Makan tidak ada selera gitu kan. Kalau yang dulu itu ya wah, darah angin tiru. Wah. Yang penting itu jangan sedikit-sedikit obat, jangan gitu. Juga dulu mungkin. Ya, obat itu juga terasa mulu. Iya. Gelisah terus. Iya. Ya Allah. Itu kan semuanya hanya gimana ya, obat itu hanya penghilang sementara. Ya, penghilang rasa nyeri. Ada yang seperti penenang, obat tidur dikasih bukan? Iya. Itu bisa saja tidak bereaksi. Karena lebih kuat pikiran kita yang mengganggu kita itu daripada obat itu, sehingga dia tidak bereaksi. Tidak bereaksi dia. Iya. Tapi kalau sekarang ya tanpa obat sudah nyaman gitu ya. Nyaman sudah. Saya pikir Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gini rasanya yang tidak enak, mungkin ya nanti sore atau kapanpun insya Allah pasti saya sembuh, saya gitu kan. Itu saja sambil terus betul, sambil saya zikir apa yang saya bisa ya semampunya sesering mungkin gitu kan. Mana-mana peteh, mana-mana selawat Nabi apa saya tahu. Itu sering-sering setel murotal di rumah Al-Quran gitu. Iya, mana-mana tidak terasa kelang. Ini kan dulu ibu kan, apa namanya, kemana-mana tidak terdeteksi penyakitnya gitu. Iya, sampai apalagi klinik yang di desa-desa, di kota-kota kan habis. Sampai di Mataram semua rumah sakit gitu. Sampai saya bilang, di mana saya akan berobat, rumah sakit yang mana? Gitu kan, sudah habis. Terus bapaknya bilang, coba kamu ke sana. Iya. Terus kita pikir-pikir ini kan, ongkos kapal sudah direncanakan, sudah dihitung semuanya, sudah dihitung, sudah segala untuk makan, sudah gini, persiapkan sudah uang 30 kan disuruh 30 juta. Iya, 30 untuk cek ke ini saja gitu cek ke sanglah, untuk memastikan penyakit saja gitu. Untuk cek sama untuk makan sama penginapan. Iya. Sudah terus saya bilang ya Allah, saya sembahyang malam itu Pak. Ya Allah, ican kegama yang terbaik, ican kelonggaran ya Allah. Anden dia ican kelonggaran ya Allah. Beng kegama, anden ke ini lalu ada di canak bicara lalu ya Allah. Anden dia anak-anak ya, ngone-ngone angan penuh, berkurang lah nih berangan Pak. Yang mau kesana itu, tapi insya Allah aneh arak wah aneh oat le Lombok nih insya Allah. Itu aja insya Allah. Nenek nuang. Ya kita kan tidak tahu gimana jalan kita bisa ketemu tiba-tiba ada temannya mami begitu kan. Iya. Kita tidak tahu terus jalan. Lama-lama saya cari nomornya Teguh di misan di sama saya cari nggak ada tempatnya ketemu kan. Nah terus ada Juli saudaranya itu sudah dia gaya-gaya kan nelpon Juli itu. Kena kakak, waduh coba balik Kak Teguh. Nah, ya merari Juli kan. Juli minta tolong carikan nomor Teguh, saya gitu kan. Saya carikan nomor. Nah, terus setelah saya ketemu nomornya Teguh, sudah capek dia Teguh ini keliling ke rumah sakit, sudah aja. Nah, akhirnya lama-lama Teguh, gini, ada teman saya kakak dia bilang kan. Ada di Pringgel, ada apa? Ya di tempatnya si Pegading. Ada yang kasih tahu Teguh, coba bawa kakaknya ke sana. Nah akhirnya saya ketemu sama Teguh, ketemu sama temannya itu. Nah akhirnya itu dibawa ke sana kemarin dulu itu. Pertama kalinya itu. Tapi saya bilang dalam firasat mimpi saya sudah insya Allah. Berarti ada mimpi-mimpi dulu. Ada bilang mimpi gini. Seperti apa? Gini. Ini menarik, ini saya tertarik ini. Lupa saya ceritakan. Iya, ini baru mau diceritakan. Sebelum saya tidur saya bilang sudah pas. Sebelum terapi atau sesudah terapi? Sebelum terapi ini. Nah waktu itu sudah rencana mau ke sana ini sama Teguh kan. Ya Allah, saya gini kan bantal. Ini mimpi atau mana? Gitu. Saya gini kan bantal. Ya Allah. Seolah-olah saya itu sirik, kenapa bantal tak gitu kan? Sambil saya minta ya Allah, saya gitu kan.
Kalau memang ini saking yang terganggunya terbaik, dengan penyakit ini. kalau memang ini yang terbaik, ya Allah, berikanlah jalan saya, ya Allah. Kalau memang ini sudah keputusan, saya tidak bisa untuk berobat, ikhlas, kuah nenek baik, kuah si lelah. Sampai saya ngomong pada gitu, saat itu. pada saat itu, lelah kuah, ya Allah, aneh baik, kuah ikhlas, ya Allah. Tapi kalau memang sudah ada masih obatnya, kalau ini jalan yang terbaik, ya Allah, tunjukkan ke gama, ya Allah, ican ke gama jalan. Terus nasa mimpi. Iya. Saya mimpi tebutuk, lu tahu tebutuk? Iya. Tebutuk bau, kalau butuh si tines-tines sekanyan. Siapa anu? Dengan tines, dengan tines. gitu. Kalau butuh hari. Aneh, aku ke sampo, mandi, dalam mimpi masih. dalam mimpi. Gitu. Terus meleng-meleng kita astagfirullahaladzim, subhanallah, jam 3 ya Allah, mungkin ini jalan yang terbaik. Mandi jam 3, mandi jam 3 tuh tahu, ya Allah, marah hujan ai mate. Sabar doa, mudah-mudahan gama, ya Allah, mungkin ini jalan yang terbaik, ya Allah. Akhir bertekad marah di wujulum, enak si teguh kan lalu baru malam ini. Aneh ya, bismillah, wah aneh. Nah iya, wah terus oleh kengkah inem muat, kengkah keterus. Makanya pertama kali terapi itu kan sudah namanya, sudah terlihat perubahannya itu kan. Meskipun saya lihat ibu masih ragu-ragu saat itu, masih ragu-ragu, masih sekali terlihat ragu-ragunya. Gitu. Lagu enggak ada keyakinan diri, karena mimpi penuh insya Allah. Iya. Seperti ini penyakit dibatikan satu persatu lah kayak gudu gitu kan. Tindas dengan sakit entah kita tindas lagu memang harap masih gutung penuh. Begitu dia sebenarnya. Petunjuk sebenarnya ini kan penyakit ini kan ibu banyak keluhan ini. Jadi satu persatu dia, satu persatu. Kadang-kadang semuanya berkurang, tapi dia tidak langsung total hilang. Begitu dia. Itu filosofi gudu yang dalam mimpinya itu, insya Allah gitu kan. Nah, akhir selama saya terapi itu sering saya mimpi mandi terus. Iya. Mandi, ya, tapi masih ada kowok-kowoknya. Itu masih ada bisanya gitu kan. Jadi harus kita hargai proses itu maksudnya. Nah, mungkin proses, saya pikir itu mungkin proses, saya pikir. Tapi insya Allah, nah, saya banyak orang yang tidak sabar ibu. Padahal reaksinya bagus, luar biasa bagusnya. Tapi dia maunya sekali dokter langsung hilang. Padahal dia ke dokter kadang-kadang dikasih obat saja gitu kan, dan tidak hilang-hilang. Dokter dia tidak mengeluh ke dokter, tapi kalau sama terapi begini dia biasanya banyak keluhan. Gimana ini? Gitu kan? Sebenarnya tidak pernah kita kasih obat, dia merasakan perubahan luar biasa, tapi dia cecelnya minta ampun biasanya. Biasanya yang begitu. Itulah kita manusia, memang kita kurang bersyukur juga gitu. Kita tidak menghargai proses gitu kan. Nah, sambil saya dengar pengajian itu, sambil saya istighfar, apa yang saya bisa itu yang saya baca. Itu saja. Tapi saya pikir saya tetap bertekad, insya Allah. Arah penyakit, arah uat, enggak doang. Itu saja. Semua penyakit diturunkan bersama obatnya kecuali kematian, itu saja. Asal jangan kita yang aneh-aneh saja, yang musyrik saja, itu saja. Enggak doang embe, kayak itu ridho apa ada. Misalnya penyakit kita ya harus kita bawa, misalnya harus tidak bisa ada obatnya ya, kita harus ikhlas juga gitu kan. Jangan sampai penyakit kita ini menjerumuskan kita kepada kemusyrikan dan kita tidak dapat apa-apa dari penyakit ini. Karena penyakit ini ya sebagian daripada siksa neraka yang diberikan kita sudah dikurangi, kan? Mungkin karena ada kesalahan saya menghapus dosa-dosa kita di masa lalu, gitu kan? Itulah untungnya orang yang sakit sebenarnya. Kita tidak sempat melakukan dosa-dosa yang lain, itu kan? Karena sakit kita itu sebenarnya sudah dapat korting. Gitu, kan? Nah ini yang sehat ini kadang-kadang jadi masalah karena kita sehat ya banyak hal, banyak dosa, banyak maksiat yang bisa kita lakukan karena kita sehat.